Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi saya untuk berbicara hari ini kepada saudara-saudara. Nah, tema khotbah saya hari ini saya ambil tentang pikiran adalah doa. Sebelum saya membahas hal ini, seperti biasa, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat apa yang kau berikan di dalam kehidupan kami hari ini. Biarlah setiap hari kami Tuhan selalu mengucap syukur di dalam Engkau. Apapun yang kami alami, semua itu atas izin daripada Engkau. Bapa, berkatilah kami Tuhan, apapun pekerjaan yang kami lakukan. Dan sebentar juga kami ingin merenungkan segala kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun ucapan yang keluar dari mulutku saat ini, semua itu terjadi atas segala anugerah-Mu. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Kami serahkan semuanya saat ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik teman-teman, bagaimana hari ini? Mungkin kondisi kamu ada yang kurang fit, ataupun saya berharap semuanya tetap baik-baik saja. Satu hal yang ingin saya kutip dari tema saya hari ini tentang pikiran adalah doa. Mari kita buka di dalam Yesaya 55 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Mungkin banyak kita yang berpikir di mana selalu kita mempunyai rancangan-rancangan yang tidak terjadi. Dan kita bertanya kenapa hal itu tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Satu ayat Alkitab itu yang baru saja kita bacakan ini adalah pegangan bagi kita. Karena rancangan-rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Dia mengetahui apa yang terbaik buat kita, apa yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, tema khotbah saya hari ini, pikiran adalah doa. Dan ini mungkin kamu sudah familiar mendengar kata-kata ini. Saya berpikir, apa kata-kata orang dulu dan orang-orang dulu, banyak mereka yang betul-betul jenius dan pintar dengan perkataan-perkataan mereka, di mana mengatakan pikiran adalah doa. Ini kata memang betul-betul terjadi di dalam kehidupan kita. Pikiran yang bisa menjadi kenyataan adalah pikiran yang kamu resapi dan kamu tekuni dengan perasaan kamu kepada Tuhan. Dan ini bisa terjadi. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga segala ucapan dan pikiran-pikiran kita. Karena itu bisa saja terjadi. Mungkin secara sengaja atau tidak sengaja kita memikirkan hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk. Jadi untuk menghindari hal-hal ini, pikirkanlah hal-hal yang baik. Mungkin dari beberapa kamu pernah merasakan ini di dalam kehidupan kamu, di mana kamu tidak sengaja memikirkan sesuatu dan itu terjadi. Kalau kamu seperti itu, berarti kamu tepat memilih video yang saya buat hari ini. Nah, dalam hukum alam, ada beberapa hukum yang tidak pernah diajarkan, yaitu misalnya tentang hukum gaya tarik menarik. Mungkin kamu sering mendengar tentang gaya gravitasi ataupun hukum Archimedes. Tetapi satu hal yaitu tentang hukum tarik menarik. Misalnya saat ini kamu sedang mendengarkan apa yang saya bicarakan. Mungkin kamu tertarik dengan apa yang saya utarakan melalui pikiran saya. Nah, ini yang disebut gaya tarik menarik antara manusia. Dan kamu merasa apa yang saya bicarakan itu tidak ribet, kamu mudah dipahami. Karena segala sesuatu yang sifatnya gaya tarik menarik itu bukanlah hal yang ribet. Tetapi mudah dipahami bagi kamu yang mendengarkan perkataan-perkataan saya. Satu rahasia penting dari saya. Apapun yang kamu alami saat ini, semua itu adalah pikiran kamu di masa lalu. Jadi ingat kata-kata saya ini. Apapun yang kamu alami saat ini, itu semua adalah pikiran-pikiran kamu di masa lalu. Jadi untuk saat ini,
ubah cara pikir kamu. Udah, karena segala pikiran-pikiran lalu itu yang bisa menghambat kita untuk lebih maju ke depannya nanti. Baik yang buruk ataupun hal-hal yang baik. Satu contoh yang sangat sederhana. Misalnya saat ini kamu punya hutang dan kamu bilang, aduh, kenapa ya hutang saya banyak? Nah, ini bisa menjadi hukum tarik-menarik karena kamu fokusnya ke hutang kamu, bukan fokusnya solusi bagaimana kamu bisa melunasi hutang tersebut. Jadi, apapun segala yang kamu pikirkan, baik itu tentang pekerjaan kamu, baik itu tentang studi kamu, berpacaran, atau dalam rumah tangga kamu, pikirkanlah solusinya, bukan fokus kepada masalah. Karena kalau kita terus memikir masalah, kita akan menjadi susah untuk memecahkan atau mencari jalan keluarnya. Jadi, di sini letak hal yang perlu kamu pikirkan, bagaimana solusi, apa yang terbaik untuk segala masalah yang kita hadapin. Dan satu solusi untuk bagaimana kita menghindari dan keluar dari masalah itu dan mencari jalan yang terbaik, ada satu tips dari saya. Saya berharap semua video-video yang saya buat mulai dari awal bisa kamu ikuti dan praktekkan. Jangan cuma hanya didengarkan. Karena impian saya yaitu bisa merubah orang melalui kata-kata saya dan trik-trik yang saya lakukan. Karena ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, di mana saya mengalami perubahan yang tanpa saya sadari dengan melakukan hal-hal yang pernah saya buat. Saya berharap saat ini nih, apapun yang kamu dengarkan, lakukanlah dan praktekkan. Nah, bagaimana kita kembali ke hal tentang melunasi hutang tadi. Dengarkan ya baik-baik. Misalnya kamu punya hutang, jangan kamu pikirkan, kok hutang saya banyak, bagaimana saya melunasi. Tapi, pikirkan hal yang baik. Ingat, kata-kata saya ini. Misalnya kamu memikirkan, enak ya kalau misalnya hutang saya lunas. Kan saya nggak menjadi beban. Kan enak kalau hutang saya tidak ada lagi. Sebetulnya gampang kalau saya bisa melunasi hutang saya. Ini yang perlu kamu tanam di dalam pikiran kamu. Jadi kamu tidak merasa terbebani dan perlu ini kamu tanamkan saat ini dalam pikiran kamu. Dengan masalah hutang, kamu mungkin merasa terbebani bagaimana cara melunasinya. Dan di dalam pikiran itu, jika kamu menanamkan hal-hal yang baik, saya yakin dan percaya kamu akan merasa terbebas dari beban tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai hukum tarik-menarik. Jadi, jangan fokus ke masalah, tapi fokus kepada solusi bagaimana kita melunasi hutang tersebut. Saat ini saya ingin kita belajar men-setting pikiran kita. Karena ingat, segala pikiran itu adalah doa. Apalagi kalau kamu bawa dengan perasaan kamu. Ini yang bisa terjadi. Mungkin tidak seluruhnya, tetapi sebagian. Kenapa? Karena kata saya sebagian, karena pada dasarnya manusia itu memikirkan hal-hal bukan dengan perasaan, tetapi dengan spontan tanpa masuk ke dalam perasaannya. Dan itu disampaikannya kepada Tuhan. Dan jika Tuhan menghendaki, segala sesuatunya bisa terjadi tanpa kita sadari. Nah, saat ini seperti biasa saya Roni ingin mengajak kamu mempraktekkan cara sederhana ini agar kamu semakin mengerti dengan hukum tarik-menarik. Saat ini tutup mata kamu. Ambil posisi yang bagus dalam keadaan rileks. Buang dulu sementara ini pikiran-pikiran lain. Fokus dengan apa yang saya bicarakan. Bagaimana? Apakah kamu sudah melakukannya? Jika kamu saat ini berada di tempat di keramaian, kamu bisa pause video ini. Nanti kamu cari tempat yang hening dan tenang.
agar kita lebih maksimal dalam melakukan praktek ini. Baik, tanpa basa-basi dan yang sangat lama, saya akan langsung membagikan bagaimana caranya. Tutup mata kamu saat ini. Saya berharap semua sudah menutup matanya. Nah, apapun yang kamu pikirkan dengan perasaan, semua itu akan terjadi atas izin Tuhan. Saat ini, satu yang saya inginkan dari kamu, yaitu lakukan satu aja dan kamu tulis di kertas. Ingat kata-kata saya ini, dengarkan baik-baik. Tuliskan, saya bersyukur karena telah mendapatkan. Misalnya kamu ingin mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jodoh, atau sesuatu yang ada di dalam hati kamu saat ini. Tuliskan itu di dalam kertas. Ayo tulis, apa yang kamu dapatkan saat ini? Saya harap kamu bisa melakukan ini. Praktekkan, dengarkan kata-kata saya. Nah, setelah kamu tulis, satu hal lagi yang kamu praktekkan bersama saya. Sekarang pejamkan mata kamu lagi. Saya akan ajak kamu bervisualisasi. Loh, Mas kok bisa bervisualisasi? Nah, ini uniknya. Di sini saya mengajak kamu untuk menghayal dengan perasaan kamu. Bayangkan yang kamu tulis tadi, bahwa kamu sudah memiliki. Misalnya, saya bersyukur saat ini saya telah memiliki pekerjaan. Atau saya bersyukur saat ini saya telah memiliki pacar yang saya idamkan. Dan bayangkan saat ini, aduh, betapa indahnya kalau saya sudah memiliki itu semua. Saya memiliki pacar, saya memiliki pekerjaan yang saya inginkan. Saya memiliki keluarga yang bahagia. Betapa indahnya kalau ini terjadi, dan ini pasti terjadi. Saat ini saya sudah mendapatkan itu semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas apa yang saya miliki hari ini. Bagaimana teman-teman saat ini? Bayangkan. Dengan fokus kamu membayangkan kamu telah mendapatkan itu semua. Bagaimana? Apa kamu sudah membayangkan saat ini? Bayangkan apa yang kamu dapatkan saat ini. Begitu indah. Jika kamu punya hutang saat ini, kamu bayangkan bahwa hutang kamu sudah lunas. Saat kamu mengutarakan ini sambil pejamkan mata dan fokus tentang apa yang kamu dapatkan. Misalnya kamu mempunyai hutang, bayangkan begitu indahnya kalau kamu sudah melunasi hutang tersebut. Kamu tidak mempunyai beban. Kamu merasa hidup ini lebih indah. Nah, gimana? Kamu sudah merasakan? Saat ini, buka mata kamu. Bagaimana perasaan kamu saat ini? Mungkin kamu merasa lebih baik. Dan jika kamu belum merasakan seperti apa yang saya praktekkan, saya berharap saat ini kamu praktekkan ulang. Kamu fokus tentang apa yang saya ajarkan di dalam diri kamu. Kamu ulang berulang kali. Lalu bagaimana Mas Roni? Misalnya saya belum merasakan atau praktek yang Mas Roni ajarkan itu bekerja. Kalau kamu sudah 100% merasakan hal yang melepaskan beban kamu tidak ada pikiran kamu ingin memiliki, tetapi kamu sudah memiliki. Nah, di sini uniknya saya mengajarkan hal ini, di mana saya mengajarkan apa yang belum kita dapatkan, kita telah dapatkan dengan cara men-setting pikiran kita. Loh, kalau begini itu seperti manipulasi. Tidak, ini tujuannya agar kamu bisa berpikir lebih baiknya untuk ke depan. Jadi kamu tidak merasa terbebani. Karena apapun segala sesuatu yang kamu pikirkan itu adalah doa.
Jadi, jika kamu memikirkan hal yang baik tentang segala masalah kamu, ingat, jika kamu bawa dengan perasaan kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan membuka jalan atas segala permasalahanmu. Yakini ini, imani, dan praktekkan apa yang saya utarakan kepada kamu. Apa yang saya ajarkan, jangan hanya didengarkan. Karena saya sudah melakukan hal ini. Dan tanpa saya sadari, sesuatu perubahan yang terjadi dalam hidup saya. Misalnya tentang hutang tadi. Jika kamu memikirkan hanya bagaimana saya melunasi, itu yang akan tertanam dalam pikiran kamu. Tetapi jika kamu membayangkan, saya bisa melunaskan hutang saya terlepas dari hutang, saya yakin percaya pikiran kamu akan terlepas dari beban tersebut. Kayaknya ini terapi pernah diutarakan ya Mas Roni. Nah, yang membedakan terapi ini sebelumnya di video saya, di mana di sini saya mengajarkan kamu berbicara kepada Tuhan melalui pikiran kamu dan memanipulasi segala pikiran-pikiran yang belum kamu miliki bisa terjadi saat ini dengan kata-kata kamu telah memiliki. Jangan banyak pikir, coba kamu praktekkan, jalani aja. Karena saya sebelumnya dalam video saya mengajarkan bagaimana cara membuang segala pikiran-pikiran yang berlebihan di dalam diri kita. Nah, tujuannya saya untuk kedepannya agar banyak orang-orang bisa berpikir positif dan menjadikan hidup mereka lebih baik lagi. Ini impian saya untuk kedepannya nanti. Jadi, bawalah segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Dan ingat, firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dia mengetahui segala isi hatimu, segala pikiranmu. Karena ucapan belum tentu sama dengan pikiran kita. Ini yang perlu kamu pegang. Dan ini kata-kata dari saya. Nah, melalui terapi yang saya berikan ini, saya berharap jika kamu berkenan, kamu bisa membagikannya buat yang lain. Dan jangan lupa untuk tekan lonceng dan subscribe channel saya ini. Karena impian saya ingin membesarkan dan membuat motivasi buat orang-orang yang selama ini belum mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, saya Roni yang selalu setia di telinga kamu saat ini. Seperti biasa saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Kita akan mengakhiri diskusi kita hari ini. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Tuhan, biarlah pikiranku, ucapanku, apa yang baru saja saya sampaikan, mereka dapat dengarkan oleh karena jamahan-Mu. Semua itu terjadi atas kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa, kami merasa tenang saat kami bersandar kepada firman-Mu. Kami merasa tenang saat kami mendengarkan pujian-pujian tentang lagu persembahan di dalam Engkau Bapa. Itu kami rasakan saat ini. Biarlah Tuhan, saat ini mereka yang berbeban berat, saya yakin percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pikiran-pikiran mengganggu aktivitas mereka, Tuhan angkat itu semua. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Engkaulah sumber hikmat di dalam hidup kami. Engkau sumber ketenangan. Engkau sumber segala daripada masalah kami untuk dapat kami selesaikan. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesusku. Dan kami akhiri diskusi kami hari ini. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah, saudara-saudara. Biarlah kiranya semakin bertumbuh hati kita di dalam Tuhan. Dan kuasa Yesus selalu menyertai kita. Haleluya. Amin.